Bagi Anda YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel dan mendapatkan banyak subscriber, Anda berada di video yang tepat. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anom Tutorial. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan cara menambah subscriber dengan cepat bersih Anom Tutorial. Tips pertama untuk menambah subscriber yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula adalah memilih fokus tema channel kita atau yang biasa disebut niche. Berbeda hal jika channel kita telah besar dan berkembang dengan memiliki jutaan subscriber, fokus channel boleh mulai berkembang dengan membuat konten-konten baru dalam fokus dan niche yang berbeda. Namun bagi kita YouTuber pemula, jika isi konten kita memiliki tema campur-campur atau gado-gado, akan sulit berkembang dan mendapatkan banyak subscriber. Saat penonton baru menemukan channel kita dan melihat secara keseluruhan bahwa tema channel kita, secara keseluruhan memiliki fokus yang sama dengan minat penonton tersebut, kemungkinan besar penonton baru tersebut mau untuk subscribe channel kita. Tetapi bila penonton baru menemukan channel kita dan melihat tema channel kita secara keseluruhan campur-campur atau gado-gado, kemungkinan kecil penonton baru tersebut mau untuk subscribe. Misal minatnya mengenai tutorial hidroponik. Tapi ternyata di channel tersebut selain membahas tutorial hidroponik juga berisi konten-konten masakan dan juga kosmetik. Secara insting biasanya penonton baru tersebut memilih untuk tidak subscribe. Oleh karena itu penting bagi kita YouTuber pemula untuk konsisten membuat konten-konten dengan tema dan fokus yang sama. Ada banyak fokus tema channel yang bisa dipilih menyesuaikan minat dan pengetahuan yang kita miliki. Ada fokus tema kesehatan, farming, gaming, motivasi, bisnis usaha, traveling, fotografi, kosmetik dan lain-lain. Setiap fokus tema memiliki penonton setianya masing-masing yang siap untuk subscribe ke channel kita. Tips kedua untuk menambah subscriber YouTube adalah mempelajari tentang SEO. SEO adalah search engine optimization YouTube. Kita butuhkan agar channel dan video kita ditemukan penonton baru sebanyak mungkin. Sebagai YouTuber pemula kita memasuki komunitas yang begitu besar, yang berisi jutaan bahkan miliaran video yang beredar. Tentu saja orang-orang akan kesulitan untuk menemukan dan menonton video yang kita upload. Begini keterangan resmi YouTube mengenai bagaimana cara orang lain menemukan video kita. Dengan lebih 500 jam konten yang diupload ke YouTube setiap menitnya, hampir mustahil menemukan apa yang Anda butuhkan tanpa adanya bantuan untuk mengurutkan peringkat semua video tersebut. Sistem peringkat penelusuran YouTube mengurutkan dalam jumlah besar untuk memilah hasil yang paling berguna dan relevan bagi kata kunci penelusuran Anda, dan menampilkannya dengan cara mempermudah Anda menemukan apa yang dicari. Seperti yang kita ketahui bahwa YouTube adalah mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Saat awal kita membuka aplikasi atau website, secara default YouTube akan merekomendasikan video-video yang dianggap sesuai dengan minat kita. Namun jika dalam sekumpulan video tersebut tidak ada yang menarik minat, biasanya kita akan langsung mengetik keyword atau kata kunci sesuai dengan video yang ingin kita tonton. Misal kita ingin menonton film atau lagu tertentu, biasanya kita akan mengetikkan judul film atau lagu tersebut di kolom pencarian YouTube. Begitu pula ketika kita ingin mengetahui ide usaha saat pandemi, kita langsung mengetikkan kata kunci ide usaha saat pandemi di kolom search YouTube. Setelah orang mengetikkan kata kunci tertentu, YouTube akan mencari dari jutaan video. Lalu akan merekomendasikan sekumpulan video yang dianggap paling sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tersebut. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi YouTube merekomendasikan video untuk kita tonton? Kita bisa tahu dari tips yang diberikan YouTube berikut ini. Di penelusuran YouTube ada 3 elemen utama yang kami prioritaskan untuk memberikan hasil penelusuran YouTube terbaik: relevansi, keterikatan, dan kualitas. Untuk memperkirakan relevansi kami memeriksa banyak faktor, seperti seberapa cocok judul dan tag, deskripsi dan konten video dengan kata kunci penelusuran Anda. Sinyal interaksi adalah cara yang sangat penting untuk menentukan relevansi. Kami menyertakan sinyal keterikatan dari pengguna, misalnya kami dapat melihat waktu tonton dari video tertentu untuk kata kunci tertentu guna menentukan relevan tidaknya video tersebut dengan kata kunci pengguna lain. Terakhir, terkait kualitas. Sistem kami dirancang untuk mengidentifikasi yang dapat membantu menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas dan keterpercayaan dalam topik tertentu. Dari tips yang diberikan YouTube ini ternyata ada 3 elemen utama yang mempengaruhi
Rekomendasi YouTube saat ada orang yang mencari video dengan kata kunci tertentu melalui search. Elemen yang utama adalah relevansi, yaitu seberapa cocok judul, tag, dan deskripsi konten video dengan kata kunci yang diketikkan di kolom search YouTube. Berarti sebagai YouTuber pemula kita harus melakukan optimasi judul, deskripsi, dan tag, serta konten kita menyesuaikan kata kunci yang paling banyak dicari orang dalam kolom search YouTube. Misal orang banyak mencari video tentang peluang usaha saat pandemi, maka ini menjadi peluang bagi kita, yang memiliki fokus channel ide usaha, untuk membuat konten saat pandemi tersebut. Lalu melakukan optimasi SEO dengan cara menuliskan kata kunci ide usaha saat pandemi pada judul dan deskripsi video yang telah kita upload. Elemen kedua yang mempengaruhi rekomendasi hasil search YouTube adalah keterikatan atau engagement penonton terhadap video kita. YouTube memberi penjelasan engagement ini adalah waktu tonton video atau yang sering disebut watch time. Pengertianmu watch time menurut YouTube adalah jumlah waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video kita. Informasi ini memberikan gambaran mengenai konten yang sebenarnya, konten yang ditonton penonton, bukan video yang ditinggalkan setelah diklik. Jadi watch time itu adalah seberapa lama orang menonton video kita setelah diklik. Jika video kita bisa menjawab pertanyaan kata kunci yang mereka ketikkan di kolom pencarian YouTube, maka orang itu akan terpuaskan dan menonton video kita hingga selesai, atau hampir mendekati selesai. Sebaliknya, jika konten video kita tidak sesuai dengan judul dan deskripsi sehingga tidak menjawab pertanyaan atas kata kunci yang mereka ketikkan di kolom search, maka mereka segera meninggalkan video kita dan segera mencari video yang lain. Inilah yang dimaksud YouTube video yang ditinggalkan setelah diklik. Sinyal watch time ini digunakan YouTube untuk menilai apakah video akan diprioritaskan di halaman utama hasil search atau tidak. Semakin tinggi watch time video kita akan semakin diprioritaskan pada halaman pertama hasil search. Sehingga potensi penonton baru yang datang ke channel kita semakin banyak sehingga otomatis berpotensi menambah jumlah subscriber kita. Elemen ketiga yang mempengaruhi rekomendasi hasil search YouTube adalah kualitas, yaitu YouTube menentukan channel mana yang memperlihatkan keahlian, kredibilitas, dan keterpercayaan dalam topik tertentu. YouTube akan memprioritaskan hasil search kepada channel-channel yang paling banyak membahas topik-topik sesuai kata kunci yang diketikkan pada kolom search. Misal ada orang yang mencari kata kunci tutorial hidroponik, maka YouTube akan memprioritaskan video-video yang di dalamnya banyak membahas tentang tutorial hidroponik, bukan memprioritaskan channel yang berisi satu atau dua konten saja yang membahas tutorial hidroponik, sedangkan konten lainnya membahas masakan dan kosmetik. Semakin banyak konten dengan topik yang sama, maka kita akan dianggap ahli dan kredibel dan terpercaya tentang topik tersebut. Akan menguntungkan channel kita. Dalam fitur search YouTube, inilah pentingnya konten-konten dalam channel kita berada di satu niche atau pada fokus tema tertentu. Dengan mempelajari SEO YouTube dan mempraktekkannya, kita bisa memanfaatkan search engine YouTube ini untuk mendapatkan penonton baru yang datang dan menonton video kita sebanyak-banyaknya. Semakin banyak penonton baru yang datang, maka semakin banyak pula potensi penambahan subscriber channel kita. Tips berikutnya untuk menambah subscriber YouTube adalah menampilkan sesuatu yang unik dan berbeda dalam channel kita, dibandingkan dengan semua channel yang berada satu niche atau fokus tema yang sama dengan channel kita. Ada banyak komunitas di seluruh platform YouTube, sehingga ada banyak channel baru yang dibangun setiap hari. Tetapi mengapa ada channel yang berkembang dan ada yang tidak? Apakah benar membangun karir di YouTube sudah sulit karena persaingan yang begitu ketat? Ternyata tidak. Yang terjadi adalah konten kreator yang berada di komunitas dengan persaingan begitu ketat ini akhirnya menemukan satu hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya, belum pernah ditampilkan sebelumnya. Dan begitu mereka berfokus pada satu hal itu, subscriber mereka mulai meledak. Jadi begitu kita menemukan sesuatu yang berbeda itu, coba untuk kita kembangkan dan terus kita pertahankan sebagai jadi diri channel kita. Jadi tetap semangat dan terus gali apa yang terpendam dalam diri kita. Seperti channel ini pun masih mencoba belajar dan menggali sesuatu yang menjadi pembeda dari channel-channel yang lain. Sampai di sini saya harap kawan semua mengerti. Salam Anom Tutorial, selamat hari Lebaran, jumpa lagi di video berikutnya.